Perkenalkan, nama saya Muhammad Galih Aryo Seto. Perkenalkan, nama saya Magita Septiana Satar. Perkenalkan, nama saya Nirma Lito Fatehah Niti Negari. Perkenalkan, nama saya Ibni Maulana Bintang. Perkenalkan, nama saya Wina Mumtazah Putri. Kami akan menjelaskan materi mengenai pengaruh media sosial dalam kehidupan sehari-hari. Dampak positif pengaruh sosial media bagi kehidupan sehari-hari. Yang pertama, dapat menghimpun keluarga, kerabat yang tersebar. Melalui jejaring sosial ini sangat bermanfaat dan berperan untuk mempertemukan kembali keluarga atau kerabat yang jauh dan sudah lama tidak bertemu. Kedua, sebagai media penyebaran informasi. Informasi yang up-to-date sangat mudah menyebar melalui situs jejaring sosial. Hanya dalam tempo beberapa menit setelah kejadian, kita telah bisa menikmati informasi tersebut. Yang ketiga, memperluas relasi atau jaringan pertemanan. Di dalam dunia maya, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, bahkan dengan orang yang belum kita kenal sekalipun dari berbagai penjuru dunia. Yang keempat, medsos menumbuhkan empati. Media sosial juga bisa menjadi sebuah problem solving, permasalahan yang kita hadapi karena adanya kepedulian dan juga saran dari teman-teman kita di medsos. Yang kelima, sebagai sarana untuk mengembangkan keterampilan dan sosial. Pengguna dapat belajar bagaimana cara beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan mengelola jaringan pertemanan. Yang keenam, sebagai media promosi dalam bisnis. Hal ini memungkinkan para pengusaha kecil dapat mempromosikan produk dan jasanya tanpa mengeluarkan banyak biaya. Saya akan menjelaskan tentang dampak negatif sosial media bagi kehidupan kita sehari-hari. Pertama, menurunkan kemampuan bersosialisasi. Dengan adanya sosial media ini, kebanyakan orang terlalu sibuk dengan dunia mayanya sehingga jarang sekali berkomunikasi bahkan bersosialisasi dengan orang-orang. Mereka terlalu asik bermain gadgetnya. Orang yang menggunakan sosial media seadanya, apabila kita lihat mereka lebih baik berkomunikasi dan bersosialisasi dengan orang. Hal ini dikarenakan mereka terbuka dan kita lihat orang yang terlalu sibuk dengan dunia mayanya. Dia akan terlihat lebih kaku dalam berkomunikasi dan bersosialisasi karena kebiasaan mereka tertutup. Kedua, gila likes. Sekarang sudah tidak asing lagi dengan video atau foto-foto aneh berkesan menghibur yang beredar di sosial media. Konten-konten tidak masuk akal dibuat hanya demi likes atau jumlah viewers yang banyak. Hal itu tentu saja membuat sosial media terkesan tidak bermanfaat karena kebanyakan isinya hanya video-video yang menghibur dan aneh. Bahkan ada pula video yang menurunkan harga diri mereka sendiri maupun martabat orang lain hanya demi sebuah likes. Ketiga, cyberbullying. Bullying tidak melulu di dunia nyata, tapi sering dilakukan melalui sosial media, teks, dan perantara teknologi lainnya. Bullying membuat korbannya terkena gangguan kecemasan, depresi, dan memiliki pemikiran untuk bunuh diri. Cyberbullying lebih berbahaya karena siapapun bisa melakukan apapun karena tidak kontak langsung dan tidak berempati langsung. Dampak negatif sosial media dalam kehidupan sehari-hari yang keempat adalah cybercrime, carding, hacking, cracking, phishing, dan spamming. Informasi pribadi yang bersifat privasi yang disebar di media sosial akan sangat berbahaya karena berpotensi disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian yang kelima adalah menjadi kurang produktif. Siapa di sini yang tidak kenal dengan istilah kaum rebahan? Itu adalah salah satu bukti bahwa penggunaan sosial media dapat membuat kita malas melakukan kegiatan sehari-hari. Hal itu juga memungkinkan kita untuk mengerjakan tugas atau pekerjaan secara tidak maksimal. Yang keenam adalah pornografi. Sosial media juga kerap berisi foto-foto yang tidak selayaknya beredar bebas di media sosial. Akun-akun tidak bertanggung jawab dengan mudahnya membagikan foto yang siapa saja bisa lihat, bahkan anak-anak di bawah umur. Padahal dampak pornografi itu sendiri sangat banyak dan tidak bagus terutama untuk perkembangan otak. Yang ketujuh, mudah beredarnya berita hoaks yang meresahkan.
Banyaknya berita hoaks yang beredar selama masa pandemi COVID-19 sudah menggambarkan dengan jelas bahwa sosial media merupakan sarana yang paling mudah untuk menyebarkan berita bohong. Padahal dampak di balik berita bohong tersebut sangatlah berbahaya, apalagi dalam kondisi yang genting. Yang terakhir adalah sexual harassment. Sosial media bahkan dapat dijadikan sarana untuk melakukan pelecehan seksual, walaupun hanya sebatas kata-kata saja. Bahkan foto yang kita edarkan di media sosial seperti foto kaki bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum pengidap kelainan seksual. Di sini saya akan menjelaskan tindakan terbaik dalam menanggapi dampak dari sosial media. Tindakan terbaik yang dapat dilakukan untuk menanggapi berbagai dampak dari sosial media diantaranya adalah menggunakan media sosial untuk menunjang pendidikan, seperti mencari beasiswa dan informasi-informasi akademik lainnya. Yang kedua, menggunakan media sosial untuk mempermudah pekerjaan dengan teknologi yang ada, seperti pendataan data perusahaan menggunakan web khusus perusahaan. Yang ketiga, tindakan menyebarkan informasi yang tidak jelas asal atau sumbernya untuk menghindari penyebaran berita hoax. Yang keempat, menghindari konten media sosial negatif yang mengandung provokasi. Yang kelima, menyaring informasi yang didapat dari media sosial. Yang terakhir, menggunakan media sosial untuk hal yang lebih bermanfaat seperti media promosi produk yang akan kita jual atau yang lainnya. Masih banyak lagi tindakan-tindakan yang dapat dilakukan untuk menanggapi dampak dari sosial media. Ini adalah sebagai contoh beberapa cara dalam menanggapi dampak dari sosial media.